Allah kekuatanku. Sambil ikut pelan-pelan ya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Sama-sama lihat di Warta Paroki. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Lihat di Warta Paroki. 3 sama-sama 4. Ulang. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi
disampaikan kepada umat bahwa saat perarakan masuk, umat semua berbalik menghadap salib yang ada, perarakan yang ada ya. Sekali lagi, saat perarak masuk, umat menghadap ke arah pastor dan salib yang ada. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka 334. Mi, mi, re, do, sol, do, re, mi. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Kristus, agar kuduslah kami. Tuhanku, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Yun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa jalan hidupnya bukan sekedar memenuhi perintah-perintah hukum agama secara rinci, melainkan jalan hidup yang Ia ajarkan adalah sebuah gaya hidup, sebuah jalan mengasihi Allah dan sesama melalui tindakan-tindakan pelayanan yang konkret. Bagi Gereja Katolik Filipina, hari ini juga merupakan hari Minggu kesadaran akan adanya penjara atau lembaga pemasyarakatan. Umat diingatkan bahwa ada orang-orang di balik terali-terali penjara yang perlu mengalami cinta kasih Tuhan melalui umat. Walaupun orang berpikir bahwa para narapidana merupakan orang-orang buangan dari masyarakat, mereka adalah di antara orang-orang yang Tuhan ingin kita kunjungi. Kita tunjukkan pengertian dan kita topang dalam pengharapan. Mengawali perayaan Ekaristi hari Minggu ini, mari kita bertanya diri, apakah kita telah bertindak karena kasih sehingga hidup kita selama sepekan silam sungguh-sungguh penuh arti? Apakah adakah sesuatu hal yang menghalangi kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita? Mari kita mohon ampun bila kita telah melakukan sesuatu bagi sesama bukan dengan kasih tanpa pamrih. Tuhan Yesus, karena pengampunan-Mu yang membebaskan kami dari kesombongan, kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan kasihanilah kami. Yesus Kristus, karena pengampunan-Mu yang membuat kami mempercayakan diri kepadamu, kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, karena pengampunan-Mu yang memandang kami sebagaimana adanya dengan segala kesalahan kami,
Kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan, dan terimalah rasa syukur kami karena Engkau mengampuni kami. Hilangkanlah ketakutan kami, buatlah kami mempercayakan diri kepadamu, dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. 3, 4, 8. Sol, do, si, sol, la, sol. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menganugerahkan hukum kasih dan menghimpun kami di sini untuk menikmati kasih-Mu. Utuslah roh cinta kasih-Mu agar hati kami semakin terbuka untuk mengamalkan kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab
kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dapat dilihat di dalam warta paroki. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan
dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, haleluya 961, puji syukur. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Silakan duduk. Bapak Pastor, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
selamat pagi. Bersyukur kita boleh merayakan perjamuan Ekaristi, perjamuan keselamatan di hari Minggu ini, di hari Minggu biasa yang ke-30. Kita menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Ia menyertai kita setiap hari dan Ia boleh mengumpulkan kita di perayaan syukur pada pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kehidupan umat beriman selalu ditandai dan diarahkan pada satu hukum yang menjadi patokan atau landasan umat beriman Kristiani. Hukum yang mutlak, hukum yang tidak bisa lepaskan. Dan hukum yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni hukum cinta kasih, atau juga disebut sebagai golden rule atau hukum emas. Hukum cinta kasih ini selalu mengarah kepada 3 sektor lini kehidupan beriman umat. Kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap diri kita sendiri. 3 pernyataan ini, 3 kasih ini boleh kita padatkan dalam satu kata, yakni mengasihi. Setiap minggu dalam misa selalu kita mendengarkan khotbah dari para pastor adalah yang berhubungan atau yang bermuara kepada apa yang dinamakan dengan kasih. Tetapi ketika kita telah mendengarkan khotbah tentang kasih itu, apakah kasih itu telah mewujud? Apakah kasih itu telah terwujud dalam kehidupan kita? Dan hal ini menjadi problematika. Hal ini menjadi kendala-kendala dalam kehidupan kita. Mengasihi dengan hati yang tulus adalah cara yang paling susah. Cara yang paling susah untuk orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau dengan niat, tidak mau dengan sadar, dan tidak mau dengan cinta dalam perkataan-perkataan, mengikuti perkataan Kristus dan perintahnya. Cuma orang-orang tertentu yang mampu untuk mengasihi dengan hati yang tulus, hati yang murni. Dalam gereja Katolik banyak tokoh-tokoh yang ada, mulai dari Bunda Maria, para santo-santa, pelindung paroki kita Bunda Teresa dari Kalkuta, para martir, tetapi juga Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sosok, yang menjadi figur yang sempurna dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pertanyaannya, apakah bukti yang konkret bagi kita umat manusia untuk mampu mengasihi Allah? Dalam bait pengantar Injil kita mendengarkan secara seksama bahwa jika orang mengasihi Allah, maka ia akan menuruti segala firman yang diberikan Allah kepadanya. Dan bacaan-bacaan pada hari Minggu ini mau memperdengarkan kepada kita, mau menjelaskan kepada kita semua bahwa kasih Allah tidak bisa dilepaskan dari kasih terhadap sesama, tetapi kasih terhadap diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang transenden, yang tidak bisa kita jumpai hanya karena iman, tetapi kita boleh mengasihi sesama, tidak bisa mengasihi sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, umat basis wilayah rohani, di stasi maupun di paroki. Apakah hal itu benar-benar mungkin terjadi? Dan apa syarat bahwa manusia bisa mengasihi Allah? Apakah hanya Allah saja yang harus dikasihi? Mengasihi Allah tidak terbatas hanya memberi perhatian kepada Allah saja, tetapi kita juga memberi perhatian kepada sesama, bahkan terhadap diri kita sendiri. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil, bahwa orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mau mengikuti Kristus dan mau menjalankan perintah-perintahnya. Mengikuti Kristus berarti mengasihi Allah, dan mengasihi Allah berarti ada syarat-syaratnya. Harus menyangkal diri, harus memanggul salib, dan mengikuti Kristus. Dan bacaan Injil hari ini memberikan penjelasan dengan indah kepada kita bahwa kasih itu terberi kepada sesama, tapi juga dari Allah yang diberikan kepada sesama harus juga diberikan dalam diri kita sendiri. Allah adalah kasih, dan karena pernyataan Yesus ini bahwa Allah adalah kasih, kita semua harus berpatokan pada kasih itu sendiri. Pernyataan Yesus
bahwa Allah adalah kasih, membawa satu kondisi hidup bagi kita sebagai umat yang beriman, bahwasanya kita belum tentu dapat disebut sebagai orang yang mengikuti Kristus, mengasihi Allah hanya sekadar untuk mengikuti misa, mengikuti peribadatan di tiap pekan, ataupun juga mengikuti devosi-devosi yang sementara kita laksanakan di bulan Oktober ini. Standar mengasihi bukan hanya terbatas mengikuti Dia, rajin masuk ibadah atau misa setiap hari Minggu, mengikuti ibadat-ibadat tiap pekan, bahkan mengikuti rosario bulan Mei atau Oktober yang sementara kita laksanakan. Dan mengasihi Allah bukan hanya terbatas pada peribadatan, tetapi bagaimana kebaikan, bagaimana kasih Allah yang kita dapatkan dalam misa, dalam ibadat-ibadat setiap pekan, ataupun juga devosi-devosi yang kita laksanakan setiap hari, diwujud nyatakan terhadap sesama dengan rasa persaudaraan, dengan rasa kebersamaan atau kekeluargaan, tapi juga dengan rasa yang disebut dalam bacaan pertama tadi, yakni kepedulian. Nah, rasa kepedulian Allah kepada bangsa Israel dalam bacaan pertama adalah bentuk kasih yang mutlak yang tidak dapat diganti. Nak neko-neko. Namanya bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Walaupun mereka berdosa, tetap Allah mengasihi mereka. Tetap Allah mencurahkan rahmat. Tetap Allah memberikan berkat yang tak terbatas. Karena Allah peduli. Peduli adalah rasa simpati. Dan orang yang peduli adalah orang-orang yang termasuk dalam ciri-ciri Allah yang memberikan atau mencurahkan roh terhadap dirinya sendiri. Dan dalam bacaan pertama, bangsa Israel diperintahkan, diarahkan untuk mengenal perintah, untuk mengenal Allah, Tuhan, dan tidak menindas, mendiskriminasi, pun juga menyengsarakan orang-orang asing, bahkan orang-orang yang berada dalam lingkupnya sendiri, orang-orang Israel itu sendiri. Allah sangat murka ketika manusia, khususnya dalam bacaan pertama, bangsa Israel mau mendiskriminasi orang-orang asing, menyengsarakan orang-orang lain. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang tertindas, yang diperbudak semasa mereka masih dalam penjajahan di Mesir. Semua itu adalah bentuk teguran bagi bangsa Israel, bahwa bangsa Israel tidak boleh begitu. Engkau adalah pilihan Allah, engkau adalah pilihanku. Tapi juga selain teguran bagi bangsa Israel, ini adalah teguran bagi kita semua yang hadir dalam perjamuan syukur ini, bahwa dengan teguran itu kita tidak boleh melihat tanpa mengintrospeksi diri. Apakah saya pantas mendiskriminasi orang lain? Apakah saya pantas menyengsarakan orang lain tanpa ada campur tangan dari Tuhan? Allah akan sangat murka ketika kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, seringkali karena kita terlalu mencintai Tuhan, kita melupakan sesama. Tetapi karena kita melupakan sesama, kita terus marahkan pikiran kita dan melupakan bahwa kegembiraan, kebersamaan itu adalah bentuk kasih yang boleh diwujud nyatakan bersama dengan orang-orang lain. Dan hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus dan lewat pengorbanannya bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri adalah tanggung jawab tanpa syarat bagi kita sebagai umat beriman Kristiani. Bahkan saudara-saudari kita yang ditimpa kemalangan, yang ditimpa pengalaman-pengalaman kejatuhan, mari kita rangkul, mari kita taruh rasa simpati kita, mari kita taruh rasa kepedulian kita, seperti kita peduli, seperti kita simpati, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan itulah yang mau diharapkan oleh Yesus kepada kita. Allah mencintai sesama, berarti ketika kita mencintai Allah, kita juga hendak mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu sendiri. Itulah yang menjadi pesan, itulah yang menjadi kehendak yang boleh diwartakan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada misa syukur ini. Semoga kita diberikan rahmat, semoga kita diberikan berkat dari Allah untuk selalu peka, untuk selalu sadar, untuk selalu menghidupi identitas kita sebagai pengikut Kristus
dengan sejati. Dengan menaruh hukum emas ini, golden rule, hukum cinta kasih dalam segala lini kehidupan iman kita. Memang mengasihi dengan hati, mengasihi dengan tulus itu tidaklah gampang. Tetapi Allah berharap kepada kita semua yang hadir di tempat ini dalam misa ini untuk semakin hari semakin sadar supaya kita mencintai dan mengasihi orang. Jangan lelah untuk mengasihi orang setiap hari, karena Allah juga tidak lelah mencintai dan mengasihi kita setiap hari. Rahmat Allah menolong dan menyertai kita semua. Amin. Bersama umat Katolik di seluruh dunia, mari kita pada hari Minggu ini memperbaharui iman kepercayaan kita akan Allah Tritunggal dan akan Gereja Katolik yang kudus dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus dari kami. Dari sana berdoa yang terlebih berperhatian pada hari ketiga. Hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar pewartaan dan keteladanan hidup mereka membuat kami peka dan bergerak untuk berani melayani kebutuhan nyata sesama di sekitar kami. Kami mohon bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan dengan sinar Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, mereka selalu berpegang pada hukum kasih terhadap-Mu dan sesama. Kami mohon bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan. Ya Bapa, lindungilah mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Kami mohon bagi kita di sini. Ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami mengamalkan cinta kasih secara nyata di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon dari keluarga Torondek Liwe, bersyukur atas berkat rahmat perlindungan Tuhan. Bagi keluarga terlebih khusus bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salamaria. Dari keluarga Besau Baguna, mohon doa untuk anak terkasih Dominik Savio Besau yang akan mengikuti lomba Mazmur hari ini di Vesperani Jakarta mewakili Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus agar dapat memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bersama seseorang yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salamaria. Bersama penyelenggara misa pagi hari ini, kaum Bapak Katolik unit Santo Thomas Aquinas, semoga persatuan di dalam KBK ini selalu rukun-rukun dan semoga keluarga-keluarga yang ada di dalam KBK ini selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita.
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru, di mana tersedia tempat bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandang Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam terang-Nya. Sesudah berbakti di surga, terimalah. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, terimalah. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara supaya kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami siapkan roti dan anggur ini, lambang penyerahan diri kami kepadamu, dan tanda syukur kami atas hukum kasih yang kau berikan kepada kami. Sudilah engkau menerima persembahan ini dan memadukannya dengan kurban Yesus, agar karenanya kami semakin mampu mengamalkan kasih yang total dan tulus seperti Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, engkau menciptakan umat manusia. Demikian pula engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati melurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru. 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sesara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bersama Yesus Tuhan kita, mari kita berdoa kepada Bapa sekalian orang, Dia yang mengizinkan matahari bersinar baik untuk orang baik maupun untuk orang yang punya kelemahan sekaligus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan beri kami damai sejahtera dan sukacita untuk hidup bersama dalam persatuan dan perdamaian. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari menolak untuk mengucapkan kata-kata menyambut dan memberi semangat yang menghangatkan hati para saudara-saudari kami. Bantulah kami untuk menapaki bersama mereka perjalanan kepadamu, dan turut berbagi bersama mereka kekuatan darimu, agar supaya kami dapat menyiapkan dengan pengharapan yang kian besar akan kedatangan ke tengah kami Tuhan dan Penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku ketinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat 411.
Datanglah dan ambillah tempat di meja perjamuan Tuhan. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini diberikan kepada semua, karena Allah adalah kehidupan semua umatnya. Karena Ia tidak mengecualikan siapa seorang pun. Mari kita belajar saling berbagi dalam kehidupan orang lain, dalam sukacita dan duka cita, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam penyakit dan kesehatan. Karena itulah maka Allah beserta kita. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian yang terkasih, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dipermandikan atau dibaptis, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu Poskomuni 418. Empat dua dua.
426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesus. Hatiku riang bila kau Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesus. Hatiku riang bila kau datang ya Yesus.
Marilah berdoa. Allah pangkal kasih sejati, kami melambungkan pujian bagi nama-Mu, karena kasih-Mu tiada tara. Semoga amanat kasih dan santapan Ekaristi yang Kau karuniakan dalam perayaan ini menjadikan kami semakin setia berbakti kepadamu dan semakin tulus mengasihi sesama, khususnya kaum kecil dan sederhana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang, umat yang terkasih. Beberapa penyampaian gereja pada hari Minggu 29 Oktober, hari Minggu biasa ke-30. Pertama, diucapkan terima kasih kepada pastor paroki yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi, juga kepada frater dan suster yang sudah membantu, pada para petugas liturgi, PPA, kostor, lektor, kemudian penyelenggara KBK dari Santo Thomas Aquinas, serta petugas dekorasi KBK Santo Nikolas dan kebersihan wilayah rohani Santa Litwina, juga kepada tim Komsos dan petugas parkir yang sudah melaksanakan tugas pada hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Penyampaian berikutnya untuk penyelenggara pekan depan, hari Minggu tanggal 5 November 2023, hari Minggu biasa ke-31, penyelenggara pagi dari Sekami, kemudian penyelenggara sore, misa sore, WKRI cabang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kemudian petugas liturgi, petugas dekorasi wilayah rohani Santo Ambrosius dan kebersihan KBK Santo Gregorius Agung. Pada hari Sabtu ada pelayanan komuni untuk orang sakit pada jam 4 sore. Jadi untuk pelayanan komuni sakit dan lansia biasanya pagi ini dilaksanakan pada jam 4 sore. Frater akan bertugas di pusat paroki dan pastor paroki di stasi-stasi. Untuk itu dimohonkan para pengurus wilayah rohani untuk mendata dan mempersiapkan anggota umat yang akan menerima pelayanan komuni sakit, orang sakit dan lansia. Berikut jadwal pada hari Minggu ini. Pada hari Selasa adalah hari terakhir dalam bulan Oktober, dan jam 6 sore ada misa penutupan Rosario di pusat paroki. Kemudian hari Kamis tanggal 2 November adalah peringatan mengenang arwah semua orang beriman, dan di pusat paroki ada misa jam 6 sore. Itu misa khusus mengenang arwah semua orang beriman. Biasanya ada pemberkatan nanti akan disampaikan lanjut oleh pastor paroki. Kemudian hari Jumat tanggal 3, misa Jumat pertama sekaligus dengan salve, dan disampaikan kepada para pengurus wilayah rohani yang belum mengambil amplop dana solidaritas universal boleh menghadap di sekretariat, dan juga kepada wilayah-wilayah rohani yang belum memasukkan dana operasional paroki harap segera memasukkan ke bendahara. Demikian penyampaian, atas perhatian diucapkan banyak terima kasih dan selamat siang, selamat berhari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Jadi karena hari Kamis tanggal 2 November ada misa sore, berarti misa pagi tidak ada. Pengumuman juga bahwa hari Sabtu yang akan datang tanggal 4 November mulai jam 4 sore ada kunjungan pastor di wilayah Santo Antonius. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup 684. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila di Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santa Teresa dari Kalkuta,